Makanya mereka, para pengikut sekte Agora ini sama sekali nggak ngerasa jijik atau ngeri gitu lah ya makan daging manusia, baik dalam keadaan segar dan mentah, busuk maupun sudah dikremasi. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, jadi sekarang aku akan membahas mengenai salah satu sekte yang menurut aku ritualnya ini lumayan menyeramkan, lumayan bikin geleng-geleng. Jadi kayak di luar nalar aja gitu. Oke, sesuai dengan judul dan juga thumbnail, kalian tahu yaitu sekte, yaitu sekte Agori. Kalau aku sendiri sih ini baru pertama kalinya aku dengar nama sekte itu. Oke, jadi gimana mengerikannya ritual dari sekte ini? Let's get started. Oke, jadi sebenarnya Agori ini dalam bahasa Sanskerta sendiri memiliki arti tidak menakutkan. Tapi ya nyatanya cerita tentang ritual yang dilakukan oleh sekte ini justru membuat orang takut. Dan menurut aku sendiri emang lumayan menakutkan. Sekte Agori atau Agori Sadus ini merupakan suatu sekte keagamaan pemuja Dewa Siwa atau yang dikenal dengan Dewa Kematian atau Dewa Kehancuran. Dimana sekte yang mengerikan ini, sekte Agori berada di India, tepatnya di kota Varanasi yang terletak di tepi sungai Gangga dan merupakan sekte kecil yang menyerap ajaran agama Hindu. Tapi nyatanya agama Hindu di sana sendiri tidak menerima adanya sekte Agori ini, atau istilahnya tidak diakui lah sama agama Hindu Agori ini. Jadi katanya sekte ini pertama kali diajarkan oleh seorang pertapa yang bernama Kinaram, yang oleh anggota sektenya sendiri dianggap sebagai reinkarnasi dari Dewa Siwa dan sudah hidup selama 150 tahun. Kalau di India Utara, hanya laki-laki yang diizinkan untuk mengikuti sekte ini. Sedangkan di Bengal, justru perempuanlah yang menjadi pemuka Agori. Dan sebenarnya untuk sekte ini, nama dari sekte Agori ini baru muncul gak lama-lama banget gitu, yaitu pada abad ke-18 dan mencampurkan praktek dari suku Kapalika. Jadi suku Kapalika ini kalau diartikan berarti pembawa tengkorak, mungkin suku pembawa tengkorak gitu mungkin ya. Dia keliling-keliling bawa tengkorak, jadi lebih identik dengan tengkorak, jadi itulah disebut dengan suku Kapalika. Yang mana suku Kapalika ini sudah ada sejak abad ke-7. Jadi kalau sekte Agori, dia baru ada pada abad ke-18, mengikuti praktek suku Kapalika yang sudah ada sejak abad ke-7. Sekte ini hidup tanpa memiliki pandangan terhadap hal-hal yang dianggap tabu oleh orang lain. Karena orang-orang yang mengikuti sekte ini memiliki keyakinan kalau kepercayaan yang mereka anut ini akan membawa mereka ke jalan yang benar. Jadi kalau bagi orang-orang biasa di luar sekte ini, suatu hal itu dianggap tidak benar atau dianggap tabu. Tapi menurut sekte Agori ini sendiri, dia menganggap hal itu sah-sah aja gitu. Dan seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa sekte ini memiliki ritual yang sangat mengerikan, yaitu menerapkan praktek kanibalisme yang dianggap dapat membuat rohani mereka bercahaya. Jadi mereka memandang semua itu sebagai semesta yang agung, mau manusia, hewan, tumbuhan, jadi sama rata gitu. Dan ini juga yang membuat mereka memiliki pikiran kalau nggak ada bedanya antara daging hewan maupun daging manusia. Dan mereka juga percaya bahwa kanibalisme ini membuat mereka dekat dengan Tuhan dan mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Makanya mereka, para pengikut sekte Agora ini sama sekali nggak ngerasa jijik atau ngeri gitu lah ya makan daging manusia, baik dalam keadaan segar dan mentah, busuk maupun sudah dikremasi. Mereka juga menggunakan kanibalisme ini sebagai cara untuk merangkul kematian serta menolak sikap dan kebiasaan duniawi yang mereka yakini dapat membantu mereka menjadi jelmaan dari Dewa Siwa. Tapi ya walaupun sekte ini terkenal akan kanibalismenya, mereka sama sekali nggak suka dengan keributan, kekacauan, dan mereka juga nggak punya sifat membenci. Karena dengan rasa benci mereka anggap dapat menghambat mereka untuk mencapai moksa atau membebaskan diri dari reinkarnasi menuju nirwana. Dan biasanya buat mendapatkan makanan enak, iya makanan enak maksudku daging manusia, mereka akan mencari ke sungai Gangga karena lokasi itu sendiri dekat dengan tempat kremasi. Varanasi atau sungai Gangga ini juga dianggap sebagai kota favorit dari Dewa Siwa. Makanya tiap tahun hampir ribuan jenazah dibawa ke tempat ini yang juga dipercaya dapat memberikan keselamatan akhirat kepada para jenazah yang dibawa ke sana.
Dan selain makan mayat, selain makan daging manusia, mereka juga katanya nih ya, katanya memakan dan meminum kotoran mereka sendiri. Oh my god, makan kotoran sendiri. Oke, harus tetap menghormati ya, harus tetap menghormati, itu kepercayaan mereka. Dimana hal ini ditunjukkan untuk meredam emosi serta memutuskan persepsi mengenai keindahan manusia. Dan gak cuma sampai situ, gak cukup dengan makan daging manusia, makan kotoran sendiri. Untuk tulangnya nih, tulang-tulang dari mayat itu akan diambil oleh mereka, dikumpulkan lalu dijadikan sebagai perhiasan. Oke, perhiasan dari tulang manusia. Oke, unik. Dan selain itu, semua pengikut dari sekte Agor ini juga diwajibkan untuk memiliki mangkuk yang terbuat dari tengkorak. Iya, terbuat dari tengkorak manusia. Jadi semua masing-masing tuh satu-satu harus punya satu mangkok, nggak boleh enggak. Dan biasanya mereka akan memakan sup dari mangkuk tengkorak itu. Oke, kalau aku kayaknya auto kenyang, atau mungkin aku mau diet aja kali ya. Jadi ini mereka lakukan karena mereka percaya kalau kekuatan dari orang yang sudah mati itu masih menempel di bagian atas tengkorak. Dan itulah alasannya mengapa semua pengikut sekte Agor ini harus memiliki mangkuk dari tengkorak. Nah, untuk mayatnya, dagingnya udah, tulangnya juga udah. Selain itu abunya juga nggak dibuang nih. Abu dari hasil kremasi biasanya akan mereka gunakan untuk melumuri seluruh tubuh sampai ke wajah-wajah, macam kalian skincarean tuh tiap hari, yang dipercaya dapat mendekatkan mereka dengan dewa Siwa dan terlindung dari berbagai macam penyakit berbahaya. Masih ada lagi yang aneh-aneh? Masih ada, yaitu pengikut dari sekte Agor ini biasanya kalau di kehidupan sehari-hari itu mereka tidak mengenakan baju, dan kalaupun ada yang mengenakan pakaian, kain itu mereka dapatkan dari mayat yang baru aja dikremasi. Selain itu, sekte ini juga memiliki ritual berhubungan badan di tengah-tengah acara kremasi dengan diiringi suara drum yang keras dan juga mantra-mantra yang dipercaya dapat memberikan kekuatan supranatural. Selain itu juga ada kegiatan meditasi di atas mayat yang mereka anggap sebagai suatu momen yang paling sakral karena dianggap dapat membantu mereka menghadapi ketakutan dan juga stigma kematian. Ayam yang dianggap dapat membantu mereka menghadapi ketakutan. Udah 2 kali loh, sekali lagi dapat piring cantik. Yang dianggap dapat membantu mereka menghadapi ketakutan dan juga stigma kematian. Dan dalam ritual ini biasanya para pendeta Agori akan meminum alkohol dan menggunakan ganja untuk dapat membantu mereka mencapai tingkat kesadaran tertinggi yang akan memutuskan diri mereka dari duniawi dan membawa mereka dekat dengan dewa Siwa. Dan pengikut dari sekte Agori ini identik dengan rambutnya yang panjang dan kadang ada juga yang gimbal. Jadi mereka nggak ada tuh istilahnya ke salon, mau potong gaya ini, model ini, style kayak gini. Jadi nggak ada dan dibiarin panjang gitu aja. Oke, itu kan untuk yang mengerikan mengenai sekte Agori ini. Tapi mulai dari beberapa puluh tahun terakhir, tradisi Agori ini sudah mulai bersentuhan dengan gerakan Atus Utama, di mana mereka mulai melakukan pelayanan penyembuhan bagi pasien lepra. Jadi ceritanya di sana tuh di daerah mereka banyak pasien-pasien lepra yang ditinggalkan oleh keluarganya gitu aja. Dan mereka mendapatlah pelayanan dari sekte Agori ini di klinik yang lokasinya dekat dengan tempat kremasi. Dan katanya Agori ini juga memiliki obat ampuh yang bahkan bisa menyembuhkan penyakit mematikan seperti kanker sekalipun. Obat ini mereka sebut dengan minyak manusia yang mereka kumpulkan dari pembakaran jenazah. Jadi setelah jenazah itu dibakar, sisa-sisa pembakarannya itu akan dikumpulkan lalu dijadikan sebagai obat. Tapi ini belum teruji secara ilmiah juga sih, tapi ya gitu katanya, kepercayaan mereka. Dan walaupun sekte Agori ini terkenal akan kanibal, tapi kalau ada salah satu dari anggota Agori yang meninggal, mayatnya akan dikremasi atau dikubur dengan layak ya sewajarnya dan tidak dimakan oleh anggota Agori yang lain. Oke, itu dia sedikit mengenai sekte Agori yang ritual-ritualnya menurut aku lumayan mengerikan, cukup mengerikan atau sangat mengerikan ya, pokoknya mengerikan lah ya. Dan mungkin agak aneh juga sih, tapi ya begitulah kepercayaan mereka. Dan mungkin kalau ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih mengenai sekte ini, atau kalian pernah bertemu dengan sekte ini waktu berkunjung ke India, kalian bisa komen di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sekian
video kali ini, and see you on the next video. Bye.